Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, masa depan kehadiran militer Amerika Serikat di Suriah sedang dipertanyakan. Presiden Donald Trump hadapi tuntutan yang saling bertentangan dari Turki dan Israel. Israel ingin AS terus mendukung pasukan Kurdi di Suriah dalam perang melawan kelompok ISIS. Sementara Turki menentang strategi tersebut. Berikut kita simak laporan Valdia Baraputri, jurnalis VOA. Sebanyak 2.000 pasukan AS ditempatkan di wilayah Suriah untuk mendukung koalisi Arab Kurdi yang tergabung dalam pasukan Demokratik Suriah atau SDF dalam perang melawan militan ISIS. Ribuan militan ISIS ditahan di penjara SDF, tetapi masa depan kehadiran militer AS kini dipertanyakan. Trump is in a dilemma because he ran on this promise of America first, right? Get out of foreign entanglements, not commit US troops. But on the other hand, the dilemma for Trump is where if he was to pull back 2,000 troops or so from Syria, then you've got this major security threat or the potential of a security threat. Terkait keberadaannya di Suriah, Amerika Serikat menghadapi dua tuntutan berbeda dari sekutu-sekutunya di kawasan. Israel mendukung keberadaan Amerika Serikat dan dukungannya terhadap SDF, sementara Turki menganggap SDF sebagai afiliasi kelompok bersenjata Kurdi yang memberontak terhadap Ankara. Analis menilai kehadiran pasukan AS lah yang menghalangi tentara Turki menyeberang. The only thing that protect SDF until today is that the US umbrella time is of essence for SDF to get their act together and to join forces with Damascus and to fold their forces into the Syrian armed forces. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memiliki hubungan dekat dengan penguasa baru Suriah dan menuntut agar SDF dibubarkan atau menghadapi serangan dari Turki. Pemerintah Israel menyuarakan dukungan bagi SDF, mengingat resiko ancaman dari kelompok ISIS. Nobody wants to see the resurgence of the Islamic State, and I think in this respect, the US understands this is a small number of troops. They are effective, so why pull them out? Israel has voiced that it does want to see the West continuing supporting the Kurdish presence in northeast Syria, so there will be diplomatic efforts. Menteri Luar Negeri Israel baru-baru ini menegaskan pentingnya Kurdi Suriah sebagai sekutu Israel. We've seen increasing sort of moves by the Israeli government to essentially provide more formal and government support for non-state actors such as the Syrian Kurds, because they understand that, hitherto they've been entirely reliable in thwarting some of the major security concerns that the Israelis hold dear to their heart. Dukungan Turki bagi Hamas menjadi faktor yang ikut mempersulit pertimbangan pemerintahan AS. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Walau ditangguhkan 30 hari, penerapan tarif 25% terhadap Meksiko dan Kanada menimbulkan kecemasan. Tak hanya konsumen Amerika yang takut harga barang pokok kian mencekik, tapi juga produsen yang khawatir disrupsi rantai pasokan. Ikuti laporan tim VOA dari McLean, kota perbatasan AS Meksiko di Texas. Oscar Garcia adalah salah satu dari 65 juta warga pensiunan yang mengandalkan hidupnya dari Social Security, tunjangan sosial oleh pemerintah AS. Selagi melihat-lihat harga di supermarket, ia khawatir kebijakan tarif yang direncanakan pemerintahan Presiden Trump akan segera berdampak pada hidupnya. La gente que gana unos salarios bajos, pues va a comer carne, si comía 2 veces carne por semana, pues va a tener que comer un día por semana, o a lo mejor ya después ya no va a poder comprarla. Menurut Biro Sensus Amerika Serikat, selama 2 tahun terakhir Meksiko adalah mitra utama perdagangan AS, disusul Kanada. Hubungan dagang yang aktif terlihat dari lalu lalangnya truk barang melintasi perbatasan setiap hari. Mario Garcia bekerja pada Majeff Produce di Texas yang mengimpor barang dari Meksiko. Ia khawatir bisnisnya akan terganggu. La mayoría de las tiendas, de los supermercados consumen producto mexicano. Entonces, ¿qué va a pasar si suben el precio desde México hasta acá, hasta las manos del consumidor? Entonces, una reacción en cadena.
Presiden Trump mengaitkan penggunaan tarif dengan upaya menghentikan arus narkoba dan migrasi ilegal ke AS. 1 Februari lalu, ia mengumumkan tarif 25% ke Meksiko dan Kanada. Namun 2 hari kemudian menunda sementara setelah pemimpin kedua negara tersebut setuju untuk meningkatkan pengamanan perbatasan. Menurut Federasi Nasional Kamar Dagang di Tamaulipas, Meksiko, penerapan tarif akan mempengaruhi pasokan. La industria maquiladora, que muchas son empresas transnacionales, muchas de ellas de Estados Unidos, que manufacturan o ensamblan en nuestro país, bueno, también van a tener una afectación al tener un costo adicional por estos aranceles. Perusahaan dan importir akan terkena dampaknya langsung. Tapi konsumen Amerika seperti Hilda juga khawatir uang mereka tidak akan cukup lagi. Ellos también van a aumentar los productos que nos vienen y quién va a pagar la diferencia a nosotros. Bagi banyak konsumen, penerapan tarif tak hanya membuat mereka harus lebih berhemat, tapi juga memaksa mereka untuk bekerja lebih agar bisa bertahan hidup. Dari McAllen, Texas, VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi yang akan segera kembali.